Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Sungguh suatu sukacita ketika Tuhan masih memperkenankan kita untuk kita boleh bersekutu dengannya. Pada malam ini kita diperkenankan Tuhan untuk boleh bersekutu dengan Tuhan dalam program Lentera Malam Jemaat Rantai Pao, dalam doa, kidung pujian, dan renungan firman Tuhan. Pada malam ini, lewat hambanya Ibu Darmita, dalam tema Masih Ada Harapan. Mari kita bawa hati kita kepada Tuhan, bahkan segenap hidup kita kepada Tuhan. Kita masuk dalam penyembahan, persekutuan yang indah bersama dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan, selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Setiap hati kami, namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu. Besar bagiku, arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai,
Selamat malam, selamat berjumpa dalam persekutuan kita pada malam hari ini. Sebelum kita membaca dan belajar dari firman Tuhan, mari Bapak, Ibu, Saudara-saudara, kita meminta kekuatan di dalam doa, kita berdoa. Kami memuji dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan, karena kasih dan pemeliharaanmu yang terus Engkau nyatakan dalam sepanjang perjalanan kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan untuk setiap hari ini yang boleh berlalu. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau yang menguatkan kami, menolong kami semua, sehingga hari ini boleh kami lalui dengan keadaan selamat sejahtera. Saat ini Tuhan, kami akan membaca dan belajar dari firman-Mu. Roh Kudus yang akan menolong dan memampukan kami semua, sehingga kami boleh mengerti firman-Mu ini, kami boleh memahami firman-Mu ini, dan kami terus melakukannya di dalam sepanjang kehidupan kami. Roh Kudus yang akan menolong dan memampukan hamba-Mu ini, sehingga boleh berkata-kata sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu. Ya Bapa di sorga, bersabdalah, karena sesungguhnya kami telah siap. Di dalam dan melalui anak-Mu Yesus Kristus, kami datang berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Pembacaan kita pada malam hari ini, saya telah pilih dari Lukas pasal 8, ayat 26 sampai 39. Injil Lukas pasal 8 ayat 26 sampai 39. Firman Tuhan, lalu mendaratlah Yesus dan murid-muridnya di tanah orang Gerasa yang terletak di seberang Galilea. Setelah Yesus naik ke darat, datanglah seorang laki-laki dari kota itu menemui dia. Orang itu dirasuki oleh setan-setan dan sudah lama ia tidak berpakaian dan tidak tinggal dalam rumah, tetapi dalam pekuburan. Ketika ia melihat Yesus, ia berteriak lalu tersungkur di hadapannya dan berkata dengan suara keras, "Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, Anak Allah yang Maha Tinggi? Aku memohon kepadamu supaya engkau jangan menyiksa aku." Ia berkata demikian sebab Yesus memerintahkan roh jahat itu keluar dari orang itu. Karena sering roh itu menyeret-nyeret dia, maka untuk menjaganya ia dirantai dan dibelenggu. Tetapi ia memutuskan segala pengikat itu dan ia dihalau oleh setan itu ke tempat-tempat yang sembunyi. Dan Yesus bertanya kepadanya, "Siapakah namamu?" Jawabnya, "Legion," karena ia kerasukan banyak setan. Lalu setan-setan itu memohon kepada Yesus supaya ia jangan memerintahkan mereka masuk ke dalam jurang maut. Adalah di sana sejumlah besar babi sedang mencari makan di lereng gunung. Lalu setan-setan itu meminta kepada Yesus supaya ia memperkenankan mereka memasuki babi-babi itu. Yesus mengabulkan permintaan mereka. Lalu keluarlah setan-setan itu dari orang itu dan memasuki babi-babi itu. Kawanan babi itu terjun dari tepi jurang ke dalam danau lalu mati lemas. Setelah penjaga-penjaga babi itu melihat apa yang telah terjadi, mereka lari lalu menceritakan hal itu di kota dan di kampung-kampung sekitarnya. Dan keluarlah orang-orang untuk melihat apa yang telah terjadi. Mereka datang kepada Yesus dan mereka menjumpai orang yang telah ditinggalkan setan-setan itu duduk di kaki Yesus. Ia telah berpakaian dan sudah waras, maka takutlah mereka. Orang-orang yang telah melihat sendiri hal itu memberitahukan kepada mereka bagaimana orang yang dirasuk setan itu telah diselamatkan. Lalu seluruh penduduk daerah Gerasa meminta kepada Yesus
supaya ia meninggalkan mereka, sebab mereka sangat ketakutan. Maka naiklah ia ke dalam perahu, lalu berlayar kembali. Dan orang yang telah ditinggalkan setan-setan itu meminta supaya ia diperkenankan menyertainya. Tetapi Yesus menyuruh dia pergi, katanya, "Pulanglah ke rumahmu dan ceritakanlah segala sesuatu yang telah diperbuat Allah atasmu." Orang itu pun pergi mengelilingi seluruh kota dan memberitakan segala apa yang telah diperbuat Yesus atas dirinya. Sedemikian jauhlah pembacaan firman Tuhan pada malam hari ini. Amin firman Tuhan. Dari pembacaan kita Bapak Ibu, Saudara-saudara, dalam sebuah perenungan tema, masih ada harapan. Seorang anak banyak mengalami penderitaan sepanjang hidupnya. Ia meninggal ketika ia masih belia. Ibunya meninggal ketika ia masih belia. Terpaksa ia dibawa ayahnya berlayar di kapal yang terkenal dengan kerasnya kehidupan. Ia sering disakiti teman-teman yang lebih besar, dan beberapa kali ia hampir dibuang ke laut karena sakit. Tetapi ketika ia berumur 30 tahun, ia meninggalkan dunia laut yang keras, menjadi penilik di kota Liverpool, lalu masuk sekolah teologi, dan akhirnya menjadi pendeta. Pertanyaannya adalah, mengapa kemudian anak ini berani bangkit dari penderitaannya? Padahal ia tidak lagi memiliki seorang ibu yang bisa saja mendampinginya, memberinya dukungan. Bahkan dikatakan ia mulai menjauhi prinsip-prinsip kekristenan yang diajarkan ibunya. Demikian dengan pembacaan kita saat ini. Mengapa kemudian orang yang kerasukan dalam pembacaan kita mampu bertahan setelah ia berjumpa dengan Kristus dan ia mau menjadi pengikut Yesus? Mari saudara-saudara kita perhatikan pembacaan kita. Daerah Gerasa dijangkau oleh Yesus bersama-sama dengan muridnya. Dan ketika Yesus tiba di daerah Gerasa itu, di tempat tujuan itu, Yesus ternyata diperhadapkan dengan sebuah kondisi yang sangat parah. Yaitu ada seorang yang dirasuki, dikuasai oleh sejumlah besar setan. Dia menyebut dirinya Legion. Kondisi orang ini sangat memprihatinkan. Orang itu sudah lama tidak berpakaian. Ia tidak tinggal di rumah, tetapi ia tinggal di pekuburan. Selain itu ternyata roh jahat yang ada dalam tubuhnya sering menyeretnya ke tempat yang sunyi. Ia dirantai, ia dibelenggu, tetapi pada kenyataannya ia mampu bebas dari ikatan itu dan memutuskan tali pengikatnya. Roh jahat itu membawa manusia itu ke tempat yang sesungguhnya untuk ukuran kita tidak layak. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, ada dua kondisi yang diperhadapkan dan yang dialami oleh orang yang dirasuki setan ini. Kondisi yang pertama, kondisi fisik orang yang dirasuk oleh setan itu. Dia dikuasai oleh roh jahat sehingga dalam dirinya tidak ada sebuah harapan. Bagaimana mungkin ketika roh jahat yang berkuasa dalam diri manusia itu ia memiliki harapan? Tidak mungkin, Bapak, Ibu, Saudara-saudara. Bisa kita bayangkan betapa menderitanya manusia itu. Ia ditakuti oleh banyak orang. Tidak ada orang yang mau bergaul dengannya. Yang kedua, status wilayah dan orang Gerasa yang merupakan kota orang non-Yahudi atau dihuni oleh orang-orang Yunani, orang-orang Helenis, di mana di mata orang Yahudi mereka adalah orang najis, orang kafir secara prinsip dari segi kepercayaan, bahkan mereka dikucilkan, kurang dipedulikan. Tetapi kemudian Bapak, Ibu, Saudara-saudara, apakah kemudian Yesus hanya melihat orang yang kerasukan itu atau membiarkannya saja? Jelas dalam pembacaan kita, tentu tidak, Bapak, Ibu, Saudara-saudara.
Pertama yang Yesus lakukan adalah Dia menyembuhkan orang itu. Yesus menyembuhkan orang Gerasa itu, bahkan Yesus menunjukkan bahwa satu jiwa lebih berarti dari puluhan babi dalam jumlah yang besar. Dan juga satu tanda bahwa Yesus berkuasa atas roh-roh jahat. Satu bukti kepada kita semua bahwa Yesus mengasihi kita tanpa melihat status kita. Termasuk orang yang dianggap tidak layak. Kalau Yesus sendiri ternyata mengasihi orang Gerasa itu yang dianggap najis, tidak suci, tidak layak, bahkan ia dikucilkan, mengapa tidak dengan kita, Bapak Ibu, saudara-saudara? Kalau ternyata Yesus mampu mengusir roh jahat itu, mengapa tidak dengan beban hidup kita? Dengan pergumulan dalam keluarga, masalah karena pekerjaan, penyakit, bahkan apa yang kita gumuli pada saat ini. Yang kedua yang Yesus lakukan, Yesus menyuruh orang itu pulang. Dalam ayatnya yang ke-39, pulanglah ke rumahmu dan ceritakanlah segala sesuatu yang telah diperbuat Allah atasmu. Dan juga Yesus membuka wilayah itu menjadi pekabaran Injil. Setelah ia disembuhkan, ia ternyata datang ke kaki Yesus. Ini tanda bahwa orang yang dirasuki setan itu telah sembuh. Ia bisa mengendalikan dirinya lagi. Tetapi pertanyaannya, Bapak Ibu saudara-saudara, mengapa kemudian Yesus menyuruh orang Gerasa itu untuk pulang dan menceritakan semuanya? Padahal sebelumnya ketika Yesus melakukan beberapa tanda mujizat, Yesus kadangkala melarang orang itu menceritakannya. Tetapi justru terbalik dengan orang yang dirasuki setan ini. Yesus kemudian menyuruhnya pergi dan ceritakan kepada semua orang, kepada keluargamu. Kita tahu Bapak Ibu saudara-saudara, bahwa orang-orang yang menyaksikan penyembuhan itu sangat ketakutan. Ya, mereka sebenarnya terkejut dan juga takjub. Sehingga mereka tidak tahu harus berkata apa-apa. Mereka lebih memikirkan matinya babi-babi itu. Mereka lebih memikirkan, wah bagaimana bisa semua babi itu, puluhan babi itu mati. Ketimbang harus bersuka cita karena orang yang kerasukan setan ini sudah bebas. Ya, mereka memikirkan matinya babi-babi itu daripada kelepasan tetangga mereka yang malang dan bebasnya penduduk kampung dari serangan gilanya yang sudah sangat mengganggu ketenangan masyarakat. Karena itu, hal yang dilakukan seluruh penduduk daerah Gerasa meminta kepada Yesus supaya ia meninggalkan mereka karena takut kalau ia akan mendatangkan hukuman lain bagi mereka. Padahal orang-orang yang bersedia meninggalkan dosa mereka dan menyerahkan diri kepada Kristus tidak perlu merasa takut kepadanya. Namun kemudian ternyata Kristus mengikuti keinginan mereka. Maka naiklah ia ke dalam perahu lalu berlayar kembali. Dan orang-orang yang lebih mencintai babi-babi mereka itu pun kehilangan juru selamat dan pengharapan mereka yang ada di dalam diri Kristus. Nah, disinilah peran orang yang telah disembuhkan itu. Ia ingin mengikuti Yesus tetapi Yesus tidak mengizinkannya. Kristus tidak mau membawanya juga karena Yesus sudah memiliki murid yang telah dipersiapkannya. Yesus menyuruh orang itu pulang ke rumahnya dan ia dapat menyaksikan, menceritakan kepada orang lain, semua orang di Gerasa tentang kabar baik, keselamatan, pemulihan di dalam Yesus Kristus. Juga untuk memberitahukan semua hal yang telah diperbuat Allah baginya, bagi dirinya, kepada orang-orang senegrinya, supaya ia dapat menjadi berkat bagi mereka yang selama ini telah dibebaninya. Jemaat Tuhan, ada kalanya kita harus menolak kepuasan diri sendiri. Bahkan yang menyangkut manfaat dan kenyamanan rohani sekalipun, supaya bisa memperoleh kesempatan untuk melayani jiwa-jiwa yang lain. Mungkin Kristus tahu bahwa ketika kemarahan penduduk karena kehilangan babi itu telah agak mereda,
mereka dapat lebih merenungkan mujizat yang telah dilakukan oleh Kristus. Oleh sebab itu, ia meninggalkan orang itu agar ia dapat menjadi tugu peringatan hidup bagi orang-orang di Gerasa. Jemaat Tuhan, harapan itu ada dan pasti dalam Yesus Kristus. Bahkan juga ada harapan tentang keselamatan yang sudah pasti di dalam Kristus. Apa dasarnya sehingga kita memiliki harapan akan adanya kebangkitan orang mati? Dasarnya adalah karena Yesus pernah mati dan bangkit. Apa dasarnya sehingga kita memiliki harapan bahwa kasih Tuhan tidak akan berkesudahan? Dasarnya adalah karena Tuhan sudah membuktikan kasih-Nya dalam sejarah penyelamatan. Bahwa ia setia dan kasih apa adanya, ia telah memenuhi janjinya dengan mengasihi kita apa adanya. Mengapa anak yang tadi mampu bangkit dari penderitaannya, meninggalkan kehidupan dunia laut yang keras dan menjadi seorang pendeta? Mengapa Bapak Ibu Saudara-saudara? Pendeta ini kemudian meninggal pada tanggal 21 Desember. Dan sebelum ia meninggal, ia bersaksi, meyakini dalam imannya dan mengatakan, banyak hal yang saya sudah lupa mengenai perjalanan hidup saya. Tetapi satu hal yang tidak pernah saya lupakan, yaitu bahwa saya manusia berdosa. Tetapi Tuhan mengasihi saya dengan kasih yang kekal. Kasih karunia yang luar biasa akan membawanya pulang. Karena itu saya selalu berharap kepadanya dan kepada Allah. Bapak Ibu Saudara-saudara, anak itu adalah John Newton, penulis Kidung Jemaat 40, Ajaib Benar Anugerah. Kasih karunia yang sama yang juga menjadi bagian kehidupan seorang yang kerasukan setan tadi. Dan karena itu masih ada harapan yang dimilikinya, apalagi ketika ia mengalami perjumpaan dengan Yesus. Jemaat Tuhan, dalam hidup ini mungkin kita akan mengalami penderitaan yang berat. Kehilangan banyak hal, ketakutan dan kekhawatiran hidup. Bahkan dengan pergumulan yang saat ini dialami oleh dunia. Tetapi Bapak Ibu Saudara-saudara, kita memiliki dasar yang kuat untuk selalu berharap. Dan dasar harapan kita adalah bahwa Tuhan itu setia, kasih-Nya kekal. Ia akan melanjutkan kasih setianya kepada kita dengan rancangannya sendiri. Sebab itu, berharaplah senantiasa kepada Tuhan. Ketika kita sedang mengalami masa-masa sulit, ketika segalanya tidak terlihat menjanjikan, banyak kegelapan dan kegagalan dan kekecewaan. Bahkan kadang kita cepat menyalahkan diri dan orang lain. Bahkan kita berkata, saya tidak mampu, bodoh dan bernasib sial. Ingatlah, kita berharga di mata Tuhan. Tak ada istilah nasib sial bagi orang percaya. Karena itu bersama Tuhan selalu ada pengharapan yang baru dan pengharapan itu pasti. Amin firman Tuhan. Hanya satu janji
Mari Bapak Ibu kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami selalu menaruh harap kepadamu, karena di dalam Engkau ada harapan yang pasti. Karena itu ya Tuhan, tolonglah kami dalam tuntunan Allah Roh Kudus, dalam menjalani kehidupan kami saat ini. Kiranya ya Tuhan, kami dikuatkan dan dimampukan untuk selalu terus berharap kepadamu, karena harapan itu ada dan selalu pasti. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita telah bersekutu bersama dengan Tuhan di dalam penyembahan melalui doa, pujian, dan renungan firman Tuhan pada malam hari ini. Kiranya kita semakin dikuatkan dan untuk terus berpengharapan di dalam Tuhan, karena di dalam Tuhan masih ada harapan dan selalu ada harapan. Sampai jumpa di dalam program Lentera Malam berikutnya. Tuhan memberkati kita. Haleluya.